Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pak Coding, selamat datang kembali di channel Pak Coding Home of Noob Programmers. Oke, sebelum lanjut ke materi intinya, saya ingin menyapa teman-teman Pak Coding terlebih dahulu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tipe data string dalam C++. Oke, untuk mendeklarasikan tipe data string atau mendefinisikan datanya, data dalam bentuk string ini dalam bahasa pemrograman C++ itu kita mengenal dua cara untuk mendeklarasikan tipe data ini, tipe data string ini. Eh, kita mengenal istilah C-style ya dan C++ style. Apa itu C-style dan apa itu C++ style? Ya, akan kita bahas di dalam video ini tentunya. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Nah, apa itu string? Ya, jadi string adalah representasi data berupa deretan karakter. Nah, kalau kita membahas mengenai tipe data dasar, ya, tipe data dasar itu kita mengenal tipe data dasar ada integer, ya kan? Ada float, ada double, dan ada char, ya. Nah, char itu sendiri adalah karakter, ya. Nah, kalau kita menggunakan char, ya, berarti hitungannya karakter, ya. Misalnya seperti ini A, B, C. Nah, itu adalah karakter, ya. Cirinya ya diapit dengan petik tanda petik ya. Nah, itu adalah char. Nah, string sendiri itu adalah deretan karakter. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi string adalah deretan karakter. Ya, untuk teman-teman yang masih baru dalam dunia pemrograman, jadi jika belum memahami mengenai tipe data dasar, saya sarankan untuk menyimak video saya mengenai pembahasan tipe data dasar ini. Lalu kemudian menyimak video ini ya, agar lebih mudah memahami apa yang akan saya jelaskan di menit-menit berikutnya. Oke, jadi ingat ya, string adalah deretan karakter. Simpelnya seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini kita sudah memiliki sebuah string, ya, string pacoding. Ya, string pacoding ini tersusun atas karakter-karakter kan? Ya, deretan karakter ada P, A, K, K, O, D, I, N, G. Nah, string ini dibentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karakter. Ya. Nah, jadi ini adalah string pacoding, sedangkan P ini adalah karakter. Ya. Sehingga itulah kenapa disebut string sebagai deretan karakter. Atau boleh juga kita sebut sebagai teks. Ya. Oke, paham ya teman-teman mengenai string? Ya, saya rasa paham lah. Ini sangat sederhana. Oke, nah dalam bahasa pemrograman C++ itu ada dua teknik yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan string ya, atau mendeklarasikan objek atau variabel bertipe string. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan C-style ya, C-style atau yang dikenal juga dengan istilah C-strings. Nah, ini adalah pendefinisian string dengan gaya bahasa C, di mana deretan karakter itu atau string itu disimpan dalam array. Ya, array yang bertipe char. Ya. Nah, jadi string itu disimpan di dalam array yang bertipe char. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan gaya bahasa C++ ya, saya sebut gaya bahasa C++ ya untuk membedakan. Nah, dalam bahasa C++ itu sudah ada standar library yang menyediakan kelas string ya, kelas string ini.
Nah, clustering ini bisa digunakan untuk membentuk objek yang dapat menampung deretan karakter. Jadi kita tidak seperti di string di atas ini yang deretan karakternya disimpan dalam array, ya, di mana kita harus mendeklarasikan array terlebih dahulu, tapi dengan menggunakan string objek, maka kita langsung menyimpan stringnya begitu saja. Seperti ketika kita menyimpan data pada variabel bertipe integer misalnya. Seperti itu ya. Jadi langsung diisi. Jadi string nama variabel sama dengan tanda kutip 2, tanda petik ya, petik 2, kemudian teksnya apa. Jadi seperti itu, simple seperti itu. Tidak perlu mendeklarasikan array ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu strings atau style, ya, mendeklarasikan atau mendefinisikan string dengan gaya bahasa C. Nah, style ini sendiri, saya ulang kembali bahwa di sini ketika kita menggunakan style, itu berarti stringnya adalah deretan karakter yang tersimpan dalam array bertipe char. Jadi perlakuannya seperti ini, ya. Artinya kita harus mendeklarasikan array terlebih dahulu, lalu kemudian mengisinya dengan nilai, mengisinya dengan teks, ya. Sehingga teks tersebut tersimpan dalam array, setiap karakter tersimpan di ruang tertentu ya dalam array tersebut. Oke. Berikut sintaks untuk mendeklarasikan array bertipe char dan menyimpan teks ke dalam array tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat ada keyword char ya. Kenapa kita menggunakan keyword char? Karena string ini akan kita perlakukan sebagai string per karakter ya. Di mana setiap karakternya akan disimpan di ruang tertentu dalam array yang dideklarasikan ini ya. Jadi ini adalah nama array ya, nama array yang diinginkan. Kemudian di sini ada keyword char, artinya array ini akan menampung data bertipe char. Lalu kemudian di sini teks yang kita inginkan. Jadi nanti ukuran arraynya dikosongkan saja. Kenapa? Karena teksnya, ukurannya akan menyesuaikan dengan banyaknya karakter pada teks ini ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin mendeklarasikan sebuah variabel array dengan nama panggilan. Ya, tentu karena yang saya akan isi adalah bertipe string atau deretan karakter, nama panggilan misalnya Budi, maka ya tipenya ya tentu harus char, karena kalau integer ya jelas salah kan. Nah, jadi char. Nah, Budi ini nanti, teks Budi ini, string Budi ini akan masuk ke dalam array nama panggilan. Jadi akan diperlakukan per karakter. Ya. B akan masuk ke indeks ke-0, U indeks ke-1, D indeks ke-2, dan I indeks ke-3. Nah, jika kita lihat jika kita mengilustrasikan apabila teks Budi tadi sudah disimpan ke dalam array nama panggilan, maka kurang lebih visualisasinya seperti ini. Ya, ini adalah array nama panggilan. Jadi ukurannya akan menyesuaikan dengan teks yang kita input. Nah, kemudian di belakang ini ada karakter null. Nah, karakter null ini ditambahkan secara otomatis ya oleh ini kompilernya, sehingga total elemen dalam array adalah 5. Kan Budi kan total elemennya 4 kan, tapi ya kalau kita mendeklarasikan array dengan tipe char untuk diisi dengan string ini, maka ini akan selalu ada. Jadi secara otomatis ada yang null ini. Sebentar kita buktikan di contoh programnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat karakter B masuk ke indeks ke-0, U masuk ke indeks ke-1, D masuk ke indeks ke-2, I masuk ke indeks ke-3.
Nah, jadi ketika kita menggunakan si style ini, maka string itu akan diperlakukan sebagai karakter-karakter ya, deretan karakter-karakter yang disimpan ke dalam array. Intinya seperti itu ketika kita menggunakan si style. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh program sederhana ya untuk tipe apa untuk si style ini ya. Bisa kita lihat. Oke. Nah, di sini ini agak kecil ya. Saya perbesar dulu. Nah, di sini sekarang sudah ada contoh program di mana kita akan di sini di baris ke-6 ya, baris ke-6. Jadi di sini ada fungsi main. Ingat ketika kita membuat program dalam bahasa C++, maka harus ada fungsi main ini karena di bagian fungsi main inilah bagian yang akan pertama kali dieksekusi oleh ini ya, compiler. Ya, sekarang kita lihat di baris ke-6, di sini ada pendeklarasian variabel pendeklarasian array ya dengan nama panggilan, tipenya char, ukurannya 50. Ya, kenapa di sini diisi dengan 50? Karena kita nantinya akan menerima inputan dari keyboard. Nah, nama panggilan kan bisa berbeda-beda untuk setiap orang, sehingga kita ambil amannya saja ya 50, walaupun ini sebenarnya terlalu panjang, tapi nggak apa-apa. Terus di baris ke-8 ini ada perintah ini untuk menampilkan string ini ya. Jadi cout ini akan menampilkan perintah ini string ini. Kemudian di bagian baris ke-9 itu ada perintah cin nama panggilan. Artinya di sini kita akan menginput karakter dari keyboard. Lalu ketika kita telah menekan enter, maka yang kita input tadi itu akan tersimpan di variabel nama panggilan. Lalu kemudian di baris ke-10 nilainya akan ditampilkan dengan menggunakan perintah cout. Jadi di sini akan ditampilkan teks ini, lalu kemudian akan ditampilkan isi dari variabel nama panggilan. Ini adalah variabel ya. Kalau misalnya saya seperti ini, saya ketikkan seperti ini adalah string. Tapi kalau saya lepas, seperti ini adalah variabel. Oke. Sekarang kita coba run. Nah, ketika kita run, nah misalnya di sini ini kecil ya. Nama panggilan Anda misalnya Budi seperti tadi ya. Nah, maka di sini akan ditampilkan Anda memasukkan nama Budi. Ya. Oke. Nah, mungkin untuk dapat melihat isinya bisa seperti ini. Kita coba sesuaikan dengan yang di slide tadi. Misalnya seperti ini ya. Sorry. Misalnya seperti ini, Budi. Oke. Ini kita hilangkan saja. Karena kita tidak memerlukan ini input dari luar, dari keyboard. Sekarang kita beri tanda di sini dan di sini. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini proses pengeksekusiannya ada di sini. Kita eksekusi, maka seharusnya string Budi ini akan masuk ke dalam array nama panggilan. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada variabel nama panggilan bertipe array. Nah, kita lihat ya. Di sini ada B kan, di indeks ke-0 ada B, indeks ke-1 ada U, indeks kedua ada D, indeks ketiga ada I, dan karakter 0 ada secara otomatis ditambahkan di bagian belakang. Nah, inilah yang tadi yang saya jelaskan ya. Oh ya, ini 66117 ini adalah nilai heksadesimal dalam tabel ASCII ya, yang ini. Oke. Misalnya, ini B itu nilainya B besar ya. Ini 66. Oh maaf, maksud saya desimal ya, bukan heksadesimal, desimal. Oke, ya, 66. Kemudian U adalah 117, U kecil. Nah, ini 117, oke? Nah, itu maksudnya. Jadi kelihatan ya. Jadi ketika kita menggunakan style, artinya kita memperlakukan string itu
sebagai karakter yang berderet. Ya, saya bahasakan seperti itu saya. String itu adalah karakter yang berderet yang tersimpan dalam array. Itu adalah systile. Ya. Ya, saya kembalikan ke yang tadi dulu. Ini ya, 50. Nah, kalau misalnya kita, ini mungkin sekedar informasi tambahan ya, eh, agar teman-teman bisa lebih paham. Nah, misalnya, ini kan kalau saya inputkan misalnya Budi seperti ini. Oh, sorry, ada yang salah? Apa yang salah? Oh, maaf. Oh, ini. Berulang ya. Nah, ini. Ya. Nah, misalnya saya masukkan nama Budi. Nah, maka yang terbaca adalah Budi. Nah, sekarang saya coba run, misalnya saya masukkan Budi Susanto misalnya. Nah, ini yang tampil cuma Budi saja. Kenapa? Karena sein ini itu berperilaku seperti scan ya, fungsi scan di mana ketika ditemukan spasi maka itu dianggap sebagai terminate atau pemberhentian. Sehingga yang terbaca hanya Budi saja, Susantonya tidak. Nah, sehingga yang tersimpan hanya Budi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membaca satu baris atau satu kalimat penuh walaupun mengandung spasi. Nah, maka kita bisa menggunakan ini, fungsi ini. Jadi ini saya hapus sin.get ya. Kemudian array-nya, kemudian jumlah karakternya ya. Misalnya seperti ini. Kita run. Lalu kemudian Budi Susanto. Nah, maka yang tersimpan adalah Budi Susanto. Ya, jadi terbaca ya. Jadi bisa pakai fungsi ini. Ini sekedar tambahannya. Oke? Nah, jadi itu untuk si style. Kita kembali ke slide. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai string ya dengan gaya bahasa C++. Saya sebutnya gaya bahasa C++ untuk membedakan saja ya. Nah, kalau pada C style atau string dengan gaya bahasa C, string itu diperlakukan sebagai karakter yang berderet, maka kalau di C++ style itu apa namanya? Kita menyimpan stringnya dalam objek string. Objek itu ya bisa dikatakan variabel. Objek ini dibentuk dari kelas string. Nah, sehingga kita cukup menyimpan nilai stringnya sama seperti ketika kita menyimpan nilai integer pada suatu variabel. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan array, ya. Jadi string ini adalah objek, ya. Nah, jadi dalam C++ style atau itu di sini stringnya disimpan dalam ini ya, dalam objek string atau string objek. Jadi string, ingat string atau deretan karakter yang tersimpan pada objek dari kelas string. Ya, ini ada atau di sini sebenarnya. Jadi string atau deretan karakter yang tersimpan pada objek dari kelas string. Nah, kalau si style tadi kan deretan karakter yang tersimpan pada array kan. Nah, kalau ini itu disimpan pada objek dari kelas string. Jadi di sini penekanannya objek dari kelas string. Mungkin teman-teman yang masih baru agak bingung dengan istilah kelas dan objek. Teman-teman bisa menyimak video saya yang membahas mengenai kelas dan objek ya. Ini kaitannya dengan object oriented programming sebenarnya. Ya, kalaupun belum paham bisa coba mengikuti penjelasan saya. Saya akan coba menjelaskan sesederhana mungkin sehingga teman-teman bisa
lebih mudah untuk memahami. Oke, langsung masuk saja. Nah, sekarang sintaks ini kita akan membentuk objek dari string. Nah, sintaks untuk membentuk objek dari string adalah ada keyword string di depannya. Jadi ini adalah kelas sebenarnya ya, kelas string. Kemudian ini di sini kita simpan nama objek yang diinginkan. Ya. Jadi nantinya objek ini akan memiliki sifat seperti kelas string, ya. Contoh misalnya, nama panggilan. Saya ingin membuat sebuah objek yang dapat menampung tipe data string. Maka saya cukup menggunakan keyword string, lalu kemudian menambahkan nama objek di depannya. Nah, di sini ada string nama panggilan. Berarti nama panggilan ini adalah objek, ya, objek yang dibentuk dari kelas string, ya. Saya ulangi, nama panggilan adalah objek yang dibentuk dari kelas string. Karena nama panggilan dibentuk dari kelas string, maka nama panggilan dapat menggunakan fungsi-fungsi apapun yang ada di dalam kelas string. Ya, oke. Nah, jadi ini adalah proses pendeklarasian ini ya. Sama sebenarnya kalau saya tulis seperti ini, integer A, titik koma. Artinya ini variabel A dapat menampung integer kan? Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita anggap seperti itu saja. Jadi nama panggilan ini dapat menampung tipe string. Seperti itu. Tapi ingat, string ini adalah kelas ya. Ingat, string ini adalah kelas. Oke, nah setelah kita mendeklarasikan objeknya, objek string ini, lalu yang kita lakukan kemudian adalah menginisialisasikan nilai ke dalam objeknya. Nah, ada dua cara untuk menginisialisasikan nilai ke dalam objek string. Yang pertama adalah bersamaan dengan proses pendeklarasiannya. Jadi ketika objeknya dideklarasikan, itu langsung ditambahkan sama dengan saja dengan lalu diisi dengan teks seperti ini. Ya. Ini adalah sintaksnya, jadi ada keyword string, nama objek sama dengan, dan string yang akan diinput. Jangan lupa titik koma ya. Nah, contoh, string, nama panggilan, ini ya nama panggilan, misalnya BC, BC ya. Artinya objek ini bertipe string akan menampung menyimpan string BC ya. BC ini akan tersimpan ke dalam nama panggilan. Sama kalau saya tulis seperti ini, integer A sama dengan 1, ya kan? Titik koma. Artinya variabel A bertipe integer menampung nilai 1. Nah, kalau ini nama panggilan bertipe string menampung string BC. Oke? Tapi ingat sekali lagi, string di sini adalah kelas, ya. Sebentar saya akan buktikan bahwa string ini adalah kelas. Ya. Karena string ini adalah kelas, berarti ya, objek ini dapat menggunakan apa? Menggunakan fungsi yang ada di kelas string, ya. Oke, ini contoh yang kedua. Ini adalah contoh untuk inisialisasi nilai string ya ke dalam objek. Nah, bisa juga seperti ini dilakukan terpisah dengan ininya, dilakukan terpisah dari pendeklarasiannya. Jadi nama objeknya, kemudian teks. Tapi yang harus diingat bahwa sebelum menggunakan objek ini untuk menampung nilai ini, maka objek ini harus dideklarasikan terlebih dahulu secara terpisah, ya. Oke? Nah, jadi kalau seperti ini string nama panggilan titik koma, berarti compiler sudah dapat mengenali bahwa ada variabel atau objek bernama nama panggilan yang bertipe string. Sehingga ketika kita gunakan untuk menampung nilai seperti ini nama panggilan sama dengan BC, maka compiler tidak akan bingung yang mana yang dimaksud nama panggilan. Nah, itulah makanya kenapa harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menyimpan suatu nilai bertipe string, ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang ada di kelas string. Di contoh program kita akan coba untuk menggunakan beberapa fungsi, misalnya length,
kemudian add, ya, di sini add ada nggak ya? Oh, nggak kelihatan add-nya. Ya, bisa length, add, ya. Jadi ini adalah member function dari kelas string, ya. Jadi ingat ya, string itu adalah kelas. Sekarang kita lanjut ke contoh program, ya. Oke, di sini sebenarnya saya sudah membuatkan agar videonya tidak lama, sehingga teman-teman tidak kehabisan kuota. Oke, nah di sini saya sudah membuat programnya. Di sini bisa teman-teman lihat ada fungsi main. Ini nggak apa-apa, saya dekatkan saja sepertinya. Oke, di sini sudah ada fungsi main. Di dalam fungsi main ini ada beberapa perintah, ya. Nah, kita lihat di baris ke-7, kita mendeklarasikan sebuah variabel bertipe string, yaitu nama panggilan. Ya, saya sebut seperti itu saja ya. Jadi sama ketika saya sekali lagi, ini penting untuk diketahui. Misalnya integer a, titik koma, ini sama sebenarnya. Tapi ingat, integer ini adalah tipe data, sedangkan string ini adalah kelas, ya. Ada kelas. Sehingga ini bisa kita sebut sebagai variabel, ini kita sebut sebagai objek karena di depannya adalah kelas. Oke. Oke, nah di baris ke-7 ini kita sudah mendeklarasikan sebuah objek ya bertipe string. Artinya objek nama panggilan ini itu memiliki sifat yang sama dengan kelas string ini. Dalam artian bahwa kita dapat menggunakan objek ini untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas string. Oke. Ya, sampai di baris ke-7 ini kita sudah memiliki sebuah ini ya, sebuah objek dengan nama panggilan. Jika teman-teman ingin menyebut ini sebagai variabel ya boleh juga. Yang penting teman-teman paham bahwa ini adalah untuk menampung string ya. Kemudian di baris ke-10 kita menggunakan variabel tadi ini, variabel atau objek ini untuk menampung string. Stringnya adalah ini, bc ya. Kemudian di baris ke-13, di sini ada perintah untuk menampilkan string ini dan perintah untuk menampilkan isi dari variabel atau objek nama panggilan. Oke. Kemudian ini saya stop ya, ini belum di stop tadi. Oke, kemudian di baris ke-16 di sini kita menggunakan, nah ini bukti bahwa ini adalah objek. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan objek ini untuk mengakses fungsi menggunakan fungsi yang ada di kelas string. Ini yang length. Nah, di sini baris ke-16 ini kita tampilkan string ini dan menampilkan panjang ya. Panjang ini adalah fungsi untuk menghitung panjang dari string yang tersimpan di dalam objek nama panggilan. Kemudian di baris ke-19 itu ada apa istilahnya? Ada perintah untuk menampilkan string ini dan perintah untuk menampilkan karakter di indeks ke-0 dari objek nama panggilan. Oh ya, pada dasarnya sebenarnya string ini disimpan dalam array juga sebenarnya, tapi kita tidak mendeklarasikan array di sini. Jadi langsung objeknya. Jadi secara otomatis nilai ini akan tersimpan ke dalam objek nama panggilan. Yang sebenarnya di dalamnya ya array juga, karena buktinya adalah kita bisa mengakses indeksnya kan. Nah, bedanya dengan systyle tadi, kalau systyle kan kita harus mendeklarasikan secara manual kan array-nya. Sedangkan kalau di sini ya tidak, kita cukup menggunakan objeknya saja. Objek dari kelas string. Oke, sekarang kita run. Nah, ketika kita run, kita lihat baris yang ini diperoleh dari pengeksekusian baris ke-13. Di mana baris ke-13 ini itu yang ditampilkan langsung isi dari variabel atau objek nama panggilan, sehingga muncullah becek. Kan ini tadi disimpan di sini kan, tersimpan di sini. Nah, otomatis ya muncul ini. Nah, kemudian yang baris kedua ini itu diperoleh dari hasil pengeksekusian baris ke-16. Nah, di baris ke-16 ini kan ada perintah untuk menampilkan ini. Panjang string nama saya adalah
Nah, 5 ini diperoleh dari ini, nama panggilan dot length. Ya, kalau kita lihat slide, maaf, di sini tadi slide, nah di sini length itu ini, return length of string. Jadi mengembalikan panjang dari string. Nah, panjang string ini berapa? 5. Kok bisa 5? Karena ini karakter dari string ini ada 5, yaitu 1, B, E, C, C, E. 5 kan? Nah, sehingga diperoleh 5. Sedangkan untuk output di baris ketiga ini diperoleh dari hasil pengeksekusian perintah baris ke-19, yaitu karakter kedua nama saya adalah, ya ini. Kemudian E diperoleh dari mana? Diperoleh dari nama panggilan .add 1. 1 itu adalah indeks, ya. 1 itu adalah indeks. Di sini kelihatannya. Oh ini add. Jadi kalau misalnya BC ya, seperti tadi, BC ini 2C-nya ya. Ini C, ini C. Oke. BC ini kan indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2, 3, 4, ya kan? Nah, indeks kan kita memanggil indeks ke-1. Oke, add 1. Ini adalah parameternya, argumennya. Artinya indeks ke-1 adalah E. Nah, sehingga yang muncul adalah E. Kalau misalnya kita ubah indeks ke-0, nah seharusnya yang muncul adalah B kan? Nah, yang muncul B. Oke? Ya. Nah, ini adalah cukup membuktikan bahwa uh, string itu adalah kelas, ya, bukan tipe data dasar. Oke? Jadi string ini adalah kelas, sehingga objek yang dibentuk dari string ini dapat digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas string. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi ini fungsi, ingat ya, ini sekedar tambahan. Jadi fungsi-fungsi ini hanya beberapa, hanya sebagian kecil dari fungsi yang ada di dalam kelas string. Nah, fungsi yang ada di kelas string itu ada banyak sekali. Ini semua ini bisa teman-teman gunakan tergantung kebutuhan. Ini masih banyak sekali di bawahnya juga. Nah, ini yang saya tampilkan hanya sekedar untuk memberikan contoh bahwa contoh dan bukti bahwa ini adalah objek yang dibentuk dari kelas string, sehingga kita dapat menggunakannya untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas string. Ya, teman-teman mungkin sebagian yang masih baru akan bingung dengan penjelasan saya mengenai kelas dan objek. Ya, supaya agar bisa memahami, saya sarankan teman-teman untuk mempelajari mengenai kelas dan objek ya dalam C++. Oke? Ya, kembali ke slide. Contohnya sudah selesai. Nah, jadi kesimpulannya adalah terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk membentuk string dalam bahasa C++, yaitu ada yang pertama ya, ada C-style atau gaya bahasa C, di mana pada gaya bahasa C, string itu diperlakukan seperti sebagai deretan karakter yang disimpan di dalam array bertipe char ya. Jadi garis besar highlight-nya di sini. Highlight-nya di sini variabel array bertipe char. Jadi stringnya disimpan di dalam variabel array bertipe char, di mana array-nya ya dideklarasikan secara manual. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan gaya bahasa C++, maka string itu adalah diperlakukan sebagai isi dari objek yang dibentuk dari kelas string, ya. Dimana karena objeknya dibentuk dari kelas string, maka kita tidak perlu mendeklarasikan array secara manual. Nah, karena semuanya sudah dilakukan di dalam kelas string pada saat pembentukan objek ini, ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya akhiri ini saya ingatkan kembali bahwa ini disimpan di dalam array kan, ya. Array. Sedangkan kalau kita menggunakan gaya bahasa C++ itu sama perlakuannya ketika kita mendeklarasikan variabel integer, ya. Nah, kalau string seperti ini. String A. Hanya saja ingat sekali lagi, integer itu adalah tipe data dasar, sedangkan string itu adalah kelas. Sehingga ini bisa disebut sebagai objek. Ini adalah variabel.
Tapi kalau teman-teman ingin menyebut ini variabel ya tidak apa-apa juga karena memang ini menyimpan nilai juga, menyimpan nilai ya. Nah, oke, ya. Jadi ingat integer itu adalah tipe data dasar dan string itu adalah eh, kelas ya, kelas. Oke. Oke, itu yang bisa saya jelaskan teman-teman mengenai tipe string dalam bahasa C++. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membuat teman-teman paham mengenai tipe data string ya. Jadi ingat tipe data string itu bukan tipe data primitif atau tipe data dasar. Jadi beberapa referensi menyebutkan bahwa tipe string itu adalah tipe data bentukan ya. Ya, karena memang dia dibentuk dari ini ya, dari deretan karakter. Ya, semoga apa yang saya jelaskan dapat membuat teman-teman lebih mudah untuk memahami bahasa pemrograman C++, khususnya materi mengenai tipe string ya. Jika teman-teman merasa penjelasan saya dapat mempermudah teman-teman untuk memahami tipe string ini, jangan lupa klik like dan subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya agar semakin banyak eh, calon programmer yang terbantu untuk mempelajari bahasa pemrograman C++ ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Salam hangat dari tim pakcoding.id, home of noob programmers. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.